Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan tentang teori harga dalam negara Islam. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Amalia Hanipa dengan NIM 2014-256. Dan yang kedua yaitu ada Naili Sakda dengan NIM 2014-243. Dan yang terakhir yaitu ada Dimas Setiawan dengan NIM 2014-269. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang 4 materi. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua yaitu ada dasar teori harga Islami, dan yang ketiga yaitu ada pasar Islami dan cara kerja perusahaan, dan yang keempat yaitu ada ketentuan harga dalam negara Islam. Baiklah, materi yang pertama dan yang kedua yaitu pendahuluan dan dasar teori harga Islami yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Amalia Hanifah. Materi yang pertama yaitu pendahuluan. Dipengaruhi oleh apa yang disebut paham kapitalis dan sosialis, beberapa kaum terpelajar muslim pun meragukan bahwa Islam tidak mempunyai sistem ekonomi sendiri. Konsepsi yang keliru ini timbul karena kurangnya pengetahuan mengenai nilai-nilai Islam dan filsafat hidupnya. Padahal pada kenyataannya, Islam adalah satu-satunya agama yang mengemukakan prinsip-prinsip yang meliputi semua segi kehidupan manusia. Tidak hanya membicarakan tentang nilai-nilai ekonomi, karena prinsip-prinsip ini universal dan fundamental, maka ia berlaku untuk segala zaman. Suatu sistem ekonomi yang didasarkan atas prinsip-prinsip ini tidak dapat secara sederhana menjabarkan kurva permintaan atau meletakkan kebijakan pasar daging dan ikan sehari-hari. Islam telah menanamkan kerangka kerja yang luas berdasarkan atas kesempatan berekonomi yang sama dan adil bagi penganutnya untuk mengarahkan mereka ke arah kehidupan ekonomi yang seimbang. Karena itu, kita tak perlu heran mengetahui bahwa Islam telah memberikan prinsip luas dalam pemberian harga. Apabila hal ini dilaksanakan dengan sepatutnya, tentunya masalah pemberian harga akan mudah diatasi. Dan dalam ekonomi bebas, permintaan dan suplai komoditi menentukan harga normal yang mengukur permintaan efektif yang ditentukan oleh tingkat kelangkaan pemasukan dan pegadaian. Peningkatan permintaan suatu komoditi cenderung menaikkan harga dan mendorong produsen memproduksi barang-barang itu lebih banyak. Masalah kenaikan harga sendiri itu muncul karena ketidaksesuaian antara permintaan dan suplai. Ketidaksesuaian ini terutama karena adanya persaingan yang tidak sempurna di pasar. Persaingan menjadi tidak sempurna apabila ada jumlah produksi yang dibatasi. Baik persaingan sempurna maupun monopoli murni adalah kenyataan yang jarang terjadi. Dan pada kenyataannya, di hampir segala hal persaingan tidak sempurnalah yang berlaku. Pada persaingan tidak sempurna, produksi dari perusahaan perorangan akan ditentukan pada titik persentuhan antara kurva biaya maksimum dan pendapatan marginal. Materi yang kedua yaitu dasar teori harga Islami. Dengan observasi umum ini, marilah kita beralih mengkaji dasar teori harga Islami. Apakah kecenderungan perubahan harga tidak sosial yang merupakan kerugian bagi masyarakat harus dikendalikan atau tidak? Atau mungkin dipertentangkan dari sudut penglihatan analitik atau dari sudut pandangan Islam. Secara teoritik, mungkin dapat dibayangkan bahwa suatu negara Islam yang ideal bebas dari ketidaksempurnaan. Tetapi ini bukanlah tujuan yang dapat dicapai karena pada hakikatnya manusia tidak sempurna dan tidak akan pernah sempurna. Dengan menerima ketidaksempurnaan masyarakat ini pun, kita tidak dapat membenarkan bagian yang dikerjakan oleh konsep marginal dalam menentukan harga-harga di bawah ekonomi kapitalis. Dalam persaingan yang bersifat monopoli, kita bisa memberikan tekanan pada doktrin konsep marginal, sehingga meremehkan peran penaksiran inframarginal dari unit-unit produksi. Dalam teori Islam, kita cenderung menerima konsep rata-rata daripada margin. Karena tidak mungkin untuk memindahkan bermacam-macam kecakapan, maka tuntutan keadilan yang kembali harus dihubungkan dengan usaha. Dalam Al-Quran dikatakan, seorang tiada memperoleh selain dari apa yang telah diusahakannya. Quran Surat An-Najm ayat 39. Nyatanya,
bahwa dalam susunan masyarakat Islam, harga yang wajar bukanlah suatu konsesi, tetapi hak fundamental yang dikuatkan oleh hukum negara. Sekali reorientasi dari sikap negara itu dilakukan, penentuan harga yang aktual akan menjadi soal penentuan yang benar. Karena asas dasar teori Islam adalah prinsip koperasi dan persaingan sehat. Bukannya persaingan monopoli seperti di bawah ekonomi kapitalis, persaingan sehat di sini tidak berarti persaingan sempurna dalam arti modern istilah ini, tetapi suatu persaingan yang bebas dari spekulasi, penimbunan, penyelundupan, dan lain-lain. Namun bagaimanapun, harga yang wajar ditentukan melalui konsensus pendapat dari pernyataan pengawasan negara yang timbul hanya dalam hubungan dengan kaidah itu. Untuk menciptakan kondisi kerjasama yang baik antara produsen dan konsumen dalam waktu yang lama, maka yang diperlukan adalah memacu semangat Islam, nilai-nilai, dan undang-undang bisnis yang islami yang dilakukan melalui proses pendidikan yang sistematis kepada mereka. Tetapi dalam jangka pendek, rupanya perlu memastikan bahwa negara harus memberikan semangat untuk membentuk persatuan konsumen yang kira-kira sama dengan persatuan produsen yang sudah ada di masyarakat kita. Suatu negara Islam harus menjamin bahwa keluhan mereka akan didengar di tempat-tempat sederhana. Bila perlu harus dibentuk suatu kekuatan konsumen untuk menganjurkan penarikan kembali izin bisnis suatu perusahaan. Pemerintah secara serentak juga harus menggalakkan pembentukan koperasi konsumen dan mengembangkan ke banyak lapangan, di mana harga-harga dimanipulasi oleh tukang catut dan orang-orang yang melakukan monopoli perdagangan. Dan materi yang ketiga yaitu pasar Islami dan cara kerja perusahaan, yang akan disampaikan oleh Naili Sakda. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naili Sakda dengan NIM 2014-243. Di sini akan menjelaskan pasar Islami dan cara kerja perusahaan. Suatu mekanisme pasar bebas berdasarkan kebutuhan yang efektif yang bekerja melalui kekuatan kebutuhan dan suplai yang tidak bersifat pribadi dan tidak kelihatan berhubungan dengan sumber kekayaan yang dapat digunakan oleh mereka yang dapat membelinya dan bukan bagi orang yang memerlukannya, dan bahwa pasar itu tidak efisien, tidak efektif, atau sama saja dalam melengkapi semua segi dari kebutuhan pokok yang berhubungan dengan pasar menurut Islam. Dengan demikian, harga yang ditawarkan oleh pasar sekular tidak terlihat sebagai petunjuk kesejahteraan sosial teristimewa dalam ekonomi menurut Islam, di mana rasa sosial yang begitu besar untuk melakukan pembagian sebagai kunci aktivitas yang produktif. Bila melibatkan kesejahteraan bersama, pembagian sumber tidak dapat diserahkan kepada kehendak perorangan. Yang diperlukan adalah perbaikan dari tanda-tanda harga dan paket insentif ekonomi, yang diiringi dengan perbaikan lembaga penting dan cara-cara pengiriman barang yang dapat membagi sumber-sumber secara langsung kepada si miskin dengan tujuan untuk memperbanyak pendapatan dasar yang tetap melalui produktivitas yang lebih besar. Keengganan orang Islam untuk menerima harga pasar sebagai sarana menuju kesejahteraan sosial membuat fungsi dari kelenturan harga kebutuhan dan suplai menurut adat kebiasaan jadi terbatas. Reaksi terhadap keperluan akan perubahan dalam pemasukan dipandang sebagai hal yang lebih penting daripada harga dalam ekonomi Islam. Kewajiban yang utama dalam analisis ekonomi Islam adalah menganalisis faktor-faktor atau kekuatan-kekuatan dasar yang mempengaruhi asal-usul kebutuhan dan suplai. Biarpun kebebasan memberi harga seperti pemberian harga bukan kompetisi harga rasio dan harga kooperatif seperti yang disarankan memberikan kesempatan yang terbatas bagi mekanisme pasar, namun tugas untuk menetapkan kebijakan memberi harga dalam Islam akan tetap lebih rumit daripada pasar ekonomi. Cara kerja perusahaan. Cara kerja perusahaan menurut Islam tidak dapat berjalan karena suatu maksud saja. Sebagai akibatnya,
Sebuah perusahaan dalam negara Islam seringkali melepaskan usaha untuk memperbesar hal-hal seperti keuntungan dan penjualan. Cara kerja dari suatu perusahaan dalam negara Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Tiap-tiap perusahaan harus bertanya, bantuan apa yang akan diberikan dari hasil produksi perusahaannya? Perusahaan Islam juga harus memperhitungkan siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari uang tambahan hasil produksi dari perusahaan itu. Hal seperti inilah yang membuat perusahaan Islam berbeda. Perbedaan ini didasarkan atas dugaan bahwa pada ekonomi Islam cara kerja perusahaan harus dibimbing oleh pertimbangan dari mereka yang mementingkan hak orang lain akan diperlihatkan pada orang lain sebagai prinsip dari suatu aksi. Prinsip-prinsip itu berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Rupanya, anggapan ini menyatakan bahwa perusahaan pribadi harus memperlihatkan kerjasama antara ekonomi bersama dalam hal pendistribusian kembali dan pembagian sumber-sumber. Ini tidak berarti bahwa dalam ekonomi Islam tidak ada persaingan di pasar. Meskipun persaingan tidak memerlukan tindakan bersama, dalam arti yang penting, ekonomi menurut Islam melindungi pasar-pasar bersaing sebagai mekanisme yang alokatif. Juga bila pertimbangan Islam untuk si miskin dan yang membutuhkan dihubungkan dengan konsumsi dan produksi yang ada di luaran. Ini berlaku bagi keperluan-keperluan lain untuk dinetralkan dalam cara kerja dari perusahaan. Tidak seperti ilmu-ilmu sosial lainnya, ilmu ekonomi memberi kesempatan lebih baik untuk menemukan jalan keluar dari kesulitan itu. Dalam ilmu ekonomi adalah biasa untuk menerima peraturan bahwa bungkusan dana servis yang dikirim kepada seseorang dibatasi secara objektif. Jadi selama pertanyaan terdahulu mengenai definisi dari bungkusan sudah ditetapkan, maka selebihnya dapat jalan terus. Demikian pula bila suatu perusahaan tidak memikirkan diri sendiri atau tidak dapat diterapkan dari hasil produksinya atau keputusan dalam memberitakan harganya, ketentuan untuk tidak memikirkan diri sendiri mungkin menyebabkan perusahaan memperbesar keuntungan atau penjualan. Pertimbangan yang sama mungkin menyebabkan suatu perusahaan memproduksi barang dana menyediakan layanan khusus yang ditujukan untuk keperluan massa. Cara kerja perusahaan dipimpin oleh suatu lembaga untuk kepentingan umum yang relatif bagi kebutuhan-kebutuhan sosial. Hal ini tidak memperbanyak keuntungan maupun penjualan dari perusahaan. Yang menjadi soal adalah struktur dari proses pengambilan keputusan dari lembaga yang mempengaruhi substansi dari keputusan, sehingga bermacam-macam keputusan akan dihasilkan dari organisasi yang berlainan. Walaupun bila yang lain-lain itu berubah, dalam situasi demikian kita dapat mengharapkan tujuan untuk memperbesar keuntungan dan penjualan, tetapi dapat mencapai suatu sasaran tertentu dari nilai keuntungan penjualan, suatu derajat nol dari keuntungan, atau mencapai target keuntungan sosial yang ditentukan. Ini berarti bahwa perusahaan dapat beristirahat dalam beberapa situasi daripada dalam satu situasi keseimbangan yang unik. Hipotesis yang utama adalah bahwa dalam analisis ekonomi Islam, keseimbangan itu tidak boleh unik, karena teori yang berlainan dalam menghasilkan ramalan yang berbeda. Sekali lagi, di bawah teori yang memuaskan, suatu perusahaan harus merasa puas dengan suatu nilai keuntungan walaupun dia masih dapat menambah keuntungannya karena permintaan yang berlebihan guna memenuhi kepentingan umum. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari negara diperlukan dalam kerjasama dan memulai objektivitas berganda dari perusahaan dalam struktur Islam. Tetapi kelanjutan campur tangan negara akan condong berlainan dalam kondisi sosioekonomi yang berbeda. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pembahasan yang terakhir yang akan disampaikan oleh Dimas Setiawan dengan materi ketentuan harga dalam negara Islam. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Perkenalkan, nama saya Dimas Setiawan dengan NIM 2014-269. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai ketentuan harga dalam negara Islam. Jadi di sini akan membicarakan tentang masalah pemberian harga yang timbul dari persaingan tidak sempurna dari ekonomi zaman sekarang dengan pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama yaitu harga monopoli, yang kedua kenaikan harga sebenarnya, yang ketiga kenaikan harga buatan, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu kenaikan harga disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan hidup. Baiklah, langsung masuk saja ke poin yang pertama, yaitu harga monopoli. Masalah pemberian harga karena persaingan tidak sempurna dapat dipelajari dengan pertolongan analisis monopoli. Meskipun ada kompetisi potensial, kemungkinan konsumsi dari barang pengganti dan risiko dari campur tangan negara, namun menurut pendapat umum harga monopoli lebih tinggi daripada harga kompetisi. Dan hasil yang dibuat oleh seorang yang melakukan monopoli lebih rendah daripada yang dibuat di bawah kondisi bersaing, yaitu persaingan tidak sempurna. Kurva yang diperlukan dalam menghadapi tiap-tiap penjual sangat elastis, dan dia terus memproduksi dan menjual hasil tambahan sampai pendapatan marginal sama dengan harga. Pendapatan marginal adalah peningkatan pendapatan yang merupakan hasil penjualan satu unit tambahan. Melanjut kepada pembahasan, tetapi seorang yang melakukan monopoli harus menghadapi kurva keperluan yang dapat dibandingkan dengan yang tidak elastis. Karena dia berproduksi dan menjual hasil produksi tambahan, maka harga di pasaran turun. Pendapatan marginal pun akan kurang dari harga, dan seorang yang melakukan monopoli dan memproduksi sampai biaya marginalnya sama dengan pendapatan marginal. Oleh karena itu, pada umumnya, produksi monopoli lebih rendah daripada produksi kompetitif, dan harga monopoli lebih tinggi daripada harga kompetitif. Jadi, bila mana produksi monopoli yang lebih rendah dikaitkan dengan ide kurangnya kegunaan dari sumber-sumber dari konsekuensi timbulnya pengangguran dalam masyarakat, maka harga-harga lebih tinggi yang harus dibayar karena orang melakukan monopoli dengan nyata mengurangi pendapatan dari karyawan dan masyarakat miskin pada umumnya. Kedua, situasi ini tidak sesuai dengan semangat Al-Quran dan Sunnah, karena tidak sosial dan merampas hak si miskin juga masyarakat seutuhnya. Dan itu berarti menggunakan rahmat Allah yang maha pemurah untuk keuntungan diri sendiri. Inilah yang menjadikan setuju bila suatu negara Islam mempunyai hak untuk mengontrol dan mengatur harga dan keuntungan monopoli. Dengan demikian, harga-harga maksimum dapat diatur. Dapat juga dilakukan usaha untuk memperkenalkan unsur baru dari insentif dalam proses suatu produksi. Hal ini dapat dalam bentuk upah maksimal dan faktor-faktor produksi dalam cara bahwa syarat yang mendekati kompetisi dapat dibuat, sehingga tidak lebih lama menjadi keuntungan orang yang melakukan monopoli. Juga untuk membatasi hasil produksi dan menjaga agar faktor-faktor produktif tidak keluar dari pekerjaan. Dalam hal ini kesulitannya adalah dalam memberikan harga dan pemberian upah yang layak. Tetapi hal ini dapat diselesaikan bila mana mesin-mesin dibuat untuk segala keperluan dan metode mempelajari sesuatu dari kesalahan diizinkan sehingga sampai pada harga-harga yang layak. Bila perlu, nasionalisasi dari perusahaan yang mempunyai hak monopoli dilindungi sebagai langkah ekstrim karena menurut kitab suci Al-Quran, seorang pemilik yang sah dari suatu perusahaan bukanlah satu-satunya orang yang bisa menggunakannya. Mereka yang memerlukan semua kekayaan adalah karunia Allah dan diperoleh melalui penggunaan sumber-sumber yang telah dianugerahkan Tuhan untuk kepentingan semua umat manusia. Sesuai dengan Quran surat Az-Zariyat ayat 20. Banyak negara-negara muslim seperti Pakistan telah memperkenalkan hukum-hukum yang menentang monopoli dan praktek dagang yang terbatas. Perhatian negara telah dihubungkan dengan fakta bahwa dengan adanya kekuasaan monopoli dalam industri, pemusatan kekayaan dalam tangan-tangan perusahaan raksasa, dan bisnis mereka yang tersebar luas telah menyebabkan praktek-praktek korupsi dan eksploitasi pada konsumen. Tetapi sebenarnya akan banyak
bergantung pada operasi dari hukum-hukum baru yang akan menguatkan keinginan dan keperluan mereka. Tetapi telah dirasakan bahwa harus ada ketetapan yang layak mengenai beberapa banyak kombinasi monopoli dan gabungan perusahaan yang memonopoli harga dan produksi yang sebenarnya hancur karena pukulan peraturan baru itu. Kalau hanya mempengaruhi sedikit batas teratas yang mengatur suatu monopoli harus diturunkan. Untuk menghilangkan kejahatan dari konsentrasi kemewahan, maka perlu juga mengubah peraturan-peraturan perusahaan negara drastis, menghapuskan sistem pengelolaan keagenan, dan memperkuat bagian umum. Hal ini akan menolong mengharmoniskan apa yang dikehendaki keadilan sosial Islam dengan tuntutan dinamika ekonomi. Dasar objektif dari peraturan-peraturan baru. Lanjut ke dalam pembahasan yang kedua atau poin yang kedua, yaitu kenaikan harga yang sebenarnya. Adapun sebab-sebab kenaikan harga yang sebenarnya adalah yang pertama, bertambahnya persediaan uang, kemudian berkurangnya produktivitas, kemudian bertambahnya kemajuan aktivitas, dan yang terakhir, berbagai pertimbangan fiskal dan moneter. Memang benar bahwa bertambahnya persediaan uang menyebabkan tuntutan yang efektif. Tetapi tiap perluasan uang yang terjadi di tengah pertumbuhan produksi atau barang yang mengecewakan, yang menyebabkan ketidakseimbangan yang besar antara ketersediaan barang-barang dan tuntutan moneter, menyebabkan penekanan inflasi. Perluasan dalam persediaan uang juga memberi semangat kepada aktivitas spekulatif dalam skala besar, mencari sumber-sumber dalam bentuk menahan barang-barang secara berlebihan. Oleh karena itu, ahli keuangan dari negara Islam harus tahu bahwa dalam ekonomi yang berkembang, selalu ada tujuan untuk menggunakan defisit keuangan atau penambahan uang melalui pinjaman-pinjaman, terutama dari bank. Meskipun objeknya adalah stabilitas harga, di mana letak tujuan itu, tentunya adalah soal pertimbangan praktis. Pertanyaan mengenai hal ini timbul dari pertambahan hasil produksi, dan ini timbul dari naiknya keperluan moneter untuk tiap-tiap unit hasil produksi, karena berkurangnya kecepatan uang masuk dan meningkatnya proses pembuatan uang masa mendatang yang normal bagi ekonomi berkembang. Ketika menangani masalah-masalah pembiayaan defisit, faktor penting lain yang harus diperhatikan adalah bunga dari pinjaman-pinjaman yang tidak boleh menunjukkan pengaruh kurang baik pada produksi, distribusi, dan kepegawaian. Kedua, bila ada kenaikan harga karena adanya penambahan yang tidak cukup dalam produktivitas menghasilkan baik faktor musiman, perputaran, atau faktor lainnya, maka banyak yang dapat dilakukan oleh negara Islam untuk mencegah kenaikan harga dengan menukar fiskal atau kebijakan moneter, ataupun dengan meransum barang-barang konsumsi penting dan memberikan lisensi untuk investasi baru. Kemakmuran rakyat adalah tujuan utama dari negara-negara Islam. Hal ini membawa kita kepada diskusi mengenai peranan dari negara Islam dalam hal menaikkan harga yang menghasilkan bertambahnya aktivitas kemajuan. Dalam ekonomi yang berkembang di mana program-program kemajuan yang besar termasuk pergantian sumber-sumber jauh dari teknik-teknik dan aktivitas produksi tradisional. Sudah diketahui bahwa harga naik karena adanya lembaga-lembaga sosioekonomi yang masih tradisional. Negara yang terutama tergantung pada ekonomi pertanian, di mana perkembangannya tidak secepat perkembangan negara industri, dan karena bertumbuhnya ketidaktentuan bantuan dan pinjaman luar negeri. Banyaknya persoalan itu menyebabkan pejabat-pejabat moneter mengalami kesulitan dalam mengatasi hal ini. Adapun pandangan mengenai hal ini, apakah negara Islam mengizinkan kenaikan harga ataupun tidak tergantung pada tipe objektif yang diinginkan suatu negara untuk mencapainya melalui pelaksanaan program kemajuan. Bila aktivitas kemajuan dari suatu negara hanya menguntungkan beberapa orang yang mendapat hak-hak istimewa karena kelalaian dari banyak orang,
Kami tidak bersedia untuk menerima tipe kemajuan seperti itu dalam negara Islam, walau keadilan macam apapun yang dimilikinya. Kenaikan harga yang tidak dapat dielakkan karena untuk kemajuan masih dapat dibenarkan kalau kemajuan itu adalah untuk kepentingan rakyat. Negara Islam harus memperhatikan apakah tiap-tiap orang mendapat bagiannya. Dalam Al-Quran dinyatakan, berikanlah haknya kerabat dekat, fakir miskin, dan orang yang dalam perjalanan, yang terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 38. Dalam Al-Quran juga terdapat nasihat yang berulang-ulang dijelaskan, seperti pemberian harus sesuai dengan kebutuhan orang yang memerlukan, dan si pemberi harus ikhlas, tidak boleh mengharapkan imbalan. Yang sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 29 dan Quran surat Muhammad ayat 37. Ini adalah anugerah Allah yang paling tinggi. Allah mengaruniai orang-orang dengan kecakapan, dan kemudian mereka itu menaklukkan dunia, sehingga berfaedah pada tiap-tiap kehidupan. Karena itu, suatu negara Islam harus menggunakan ajaran Islam sebagai faktor dari kemajuan, sehingga manusia bersemangat untuk menggunakan kecakapannya untuk kebaikan sesama manusia. Bila dalam melakukan aktivitas untuk kemajuan yang mengakibatkan penambahan harga, orang digerakkan oleh semangat ini, maka kita harus bersedia untuk menerima situasi semacam itu di negara Islam. Akhirnya marilah kita berbicara tentang ukuran fiskal seperti pajak barang pokok yang mungkin dapat menyebabkan kenaikan harga. Dalam negara Islam, pajak tambahan masih diperkenankan. Namun prinsipnya harus memperhatikan akibat pajak atas barang-barang itu bagi si miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Perusahaan yang menaikkan pendapatan melalui pajak-pajak tidak langsung yang akibatnya lebih memukul hidup si miskin, tentu saja tidak diperkenankan. Melanjut kepada pembahasan yang selanjutnya atau poin yang selanjutnya, yaitu kenaikan harga buatan. Berkurangnya barang dengan cara buatan yang diciptakan oleh para penguasa serakah mengakibatkan perubahan harga disebabkan oleh yang pertama yaitu usaha spekulatif, yang kedua penimbunan, dan yang ketiga perdagangan gelap serta penyelundupan. Baik kitab suci Al-Quran dan Sunnah dengan tegas mengutuk aktivitas semacam ini. Spekulasi mengandung arti membeli suatu komoditi dengan maksud akan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan kenaikan harga. Islam benar-benar mengutuk jenis kenaikan buatan dalam harga, karena dalam kehidupan yang sesungguhnya, pada umumnya spekulasi itu tidak sah, sebab hal ini cenderung akan menghancurkan diri sendiri. Bila para spekulator benar-benar bijaksana, mereka akan membuat ramalan tepat tentang perubahan harga masa depan. Akibat tindakan mereka itu, fluktuasi harga ini akan lenyap sama sekali, sehingga pada akhirnya harga akan berhenti turun naik. Dalam kerangka masyarakat kapitalis, pedagang tidak bermoral tidak akan membiarkan keadaan ini. Mereka dengan sengaja membentuk pendapat tidak benar mengenai keadaan umum permintaan dan pengadaan. Islam tidak bersedia menerima kegiatan spekulatif tak terbatas ini, karena hal ini mengakibatkan kenaikan harga. Ma'mar meriwayatkan Nabi SAW berkata, orang yang menumpuk persediaan bahan pangan ketika kekurangan hal itu, atau dengan maksud akan mendapat keuntungan, berdosa besar. Riwayat Muslim dan Mishkat. Kemudian bersumber pada Jabir, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, semoga Allah memberi rahmat orang yang dermawan bila ia membeli, menjual, dan meminta haknya. Diriwayatkan Bukhari. Terlepas dari kenaikan harga spekulatif dalam kehidupan sesungguhnya, banyak pedagang dan pengusaha bukannya mengusahakan kecakapan mereka agar digunakan secara bermanfaat dalam melayani sesama manusia,
tetapi berkecenderungan untuk menimbun dan melakukan transaksi pasar gelap. Mereka tidak menyadari bahwa dari sudut pandangan berdasarkan kepentingan mereka atau kepentingan diri sendiri saja, keuntungan terbesar dapat diperoleh dari transaksi yang bebas dan jujur, bukannya dari kenaikan harga yang tampaknya disebabkan oleh penimbunan. Kitab suci Al-Quran menyatakan bahwa disediakan hukuman pedih bagi mereka yang menganjurkan penimbunan. Demikian pula Allah berfirman, dan orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Sesuai dengan Quran Surat At-Taubah ayat 34. Prinsipnya adalah, seseorang tidak boleh menimbun hanya karena ingin memperoleh harga yang lebih tinggi. Dengan menahan dan menyembunyikan, sesungguhnya menyebabkan seseorang menjadi lebih miskin dalam arti yang sebenarnya. Sebab dengan demikian, ia melemahkan kemampuannya, juga menyebabkan miliknya tidak dapat digunakan orang lain di masa kekurangan, sehingga masyarakat tidak mendapat kesempatan untuk memanfaatkannya dengan baik menurut hukum. Menurut penulis, sebagai usaha terakhir, sesungguhnya negara Islam mempunyai wewenang untuk mencabut hak milik perusahaan spekulatif dan antisosial. Pemerintah Islam diperbolehkan untuk mengambil tindakan drastis terhadap penimbunan, penyelundupan, dan pengambilan keuntungan yang berlebihan. Hal ini untuk mencegah kenaikan harga yang tidak semestinya. Bila persediaan yang ditimbun dikeluarkan dan menyebabkan turunnya harga sebagai akibat kebijakan negara, maka harus diadakan pengaturan untuk menambah produksi persediaan barang-barang yang sama. Bukan tidak pada tempatnya untuk menyebutkan bahwa sebab lain kenaikan harga buatan terletak pada pendapatan dan pengeluaran tidak terbatas yang terkandung dalam sistem kapitalis. Sebagai akibatnya adalah kekacaubalauan sosial. Demikianlah orang kaya yang dengan seenaknya melakukan pemborosan mencolok didorong oleh prestis dan harga diri yang palsu. Pemborosan mencolok ini akan menciptakan masalah kelangkaan barang-barang khusus yang mengakibatkan kenaikan harga. Dalam Islam sangat kritikal dengan jenis pengeluaran ini. Kitab suci Al-Quran dinyatakan, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Sesuai dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Suatu ayat penting lainnya ialah, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, tapi pembelanjaan ini di tengah-tengah antara yang demikian. Sesuai dengan Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Karena itu dalam suatu negara Islam secara moral harus mengawasi pemborosan mencolok yang dilakukan si kaya. Kalau tidak, hal ini akan menggerogoti moral dan melumpuhkan kegiatan ekonomi yang sah dan akan menambah kesengsaraan di si miskin. Sekalipun mencegah pemborosan mencolok oleh si kaya, Islam tidak menyukai gagasan mengorbankan kepentingan sendiri dengan tindakan mematangkan jenis tertentu barang yang dibolehkan oleh hukum agama. Dalam agama dinyatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Sesuai dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Melanjut kepada pembahasan yang selanjutnya atau kepada poin yang selanjutnya, yaitu kenaikan harga kebutuhan pokok. Suatu agama yang mengatur dan mengawasi makanan kita dengan maksud menjadikan manusia murni, tidak akan mengabaikan kenaikan harga bahan pangan, karena ini merupakan kebutuhan pokok orang biasa. Sebab itu, hasil bumi harus dijual di pasar sedemikian rupa, sehingga ia dapat dibeli dengan harga murah. Masalah spekulasi dalam kebutuhan pokok setiap orang
kaya ataupun miskin. Dalam Islam sama sekali dikesampingkan. Ibn Umar meriwayatkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka biasa membeli bahan pangan dari para pemilik unta. Tetapi Nabi melarang mereka membelinya sampai bahan pangan itu dijual di pasar. Riwayat Bukhari. Telah diketahui bahwa menyembunyikan bahan makanan untuk menaikkan harga yang dibuat-buat itu jelas dilarang. Sekian pembahasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya, dengan mempertimbangkan semua hal ini, kita harus menyatakan bahwa teori Islam tentang harga tidak memperkenankan setiap jenis pengisapan baik dari pihak produsen maupun dari pihak konsumen dalam suatu perekonomian campuran seperti perekonomian Pakistan. Pada produsen sedikit banyaknya terorganisasi, tapi para konsumen tidak. Karena itu perlu mendidik mereka dengan perlindungan negara dan pengawasan. Maksudnya untuk menyelaraskan ketentuan-ketentuan keadilan sosial Islami dengan permintaan insentif produsen, tetapi untuk menjaga tingkat harga kebutuhan pokok dalam jangkauan orang biasa dan para pekerja. Suatu negara Islam harus mengambil sejumlah ketentuan kebijakan yang mungkin meliputi tindakan jangka pendek seperti usaha memperoleh hasil bumi untuk perdagangan dan yang tidak untuk perdagangan negara, sehingga para petani memperoleh harga layak dari hasilnya. Pembagian bahan pangan dan pengadaan barang konsumsi yang perlu disubsidi, menyelenggarakan seminar atau diskusi antara konsumen dan produsen di bawah perlindungan negara dengan tujuan memberi penjelasan kepada mereka mengenai kode transaksi Islam dan tindakan jangkauan panjang seperti membentuk suatu badan yang dapat menetapkan harga yang wajar dengan kekuasaan tinggi terdiri dari wakil-wakil produsen, konsumen, ahli pemerintah, dan ahli hukum Islam, membentuk jaringan kooperatif konsumen di seluruh negeri dengan perlindungan negara atas dasar tidak merugikan, membuat perencanaan konsumsi yang komprehensif dalam kerangka perencanaan negara. Tidak perlu disebut bahwa tidak satu pun dari langkah ini bertentangan dengan perintah Islam. Yang terakhir, bahwa persoalan besar yang menanti penyelesaian negara Islam ialah adanya suatu pengaturan institusional yang jelas berdasarkan prinsip Islam yang secara otomatis akan mengurus semua penyakit ekonomi masyarakat. Setiap perintah apapun yang terpisah pasti akan menghasilkan keadaan berat sebelah, seperti halnya sekarang ini di hampir semua negeri muslim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin sekian dari presentasi kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.